Oke. Oke, mari kita mulai berdoa yang akan diterjemahkan Mutiara ya. Oke. 亲爱的主，我们谢谢你的恩典。 Terima kasih Tuhan atas anugerah yang diberikan. 我们至今在你的看顾保守中， Sampai saat ini kami tetap di bawah naungan-Mu Tuhan. 主啊，让我们活着可以容神一人。 Tuhan biarlah panjang hidup kami selalu bermakna berfungsi untuk orang lain juga. 我们需要主你给我们亮光、力量、聪明、智慧，更是有你给我们的那种魄力、精神，为主你而活。 Tuhan, kiranya Tuhan beri kita bijaksana, semua ide-ide dan juga segala semua untuk hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. 让我们在我们自己的岗位上，可以表彰我们是跟随你的人。 Biar setiap di mana posisi kita selalu memancarkan kesaksian yang hidup untuk-Mu Tuhan. 主，我们今天晚上可以一起聚集在网上。 Tuhan, pada malam ini kami mempunyai kesempatan berkumpul di sini. 我们谢谢我们几位传道弟兄姐妹们。 Kami ucapkan terima kasih Tuhan telah mengutus hamba-Mu dan juga saudara-saudara yang bisa berkumpul. 主，我们看到我们有机会可以再一次来分享主你的爱、你的真理。 Tuhan, sekali lagi kami dapat bersharing atas firman Tuhan. 主，你祝福我们今天晚上的这一个联络， Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pertemuan pada malam hari ini. 使用每一个讲员， Pakai semua pembicara 但是我们已经印出的这个书， dan juga melalui buku yang telah tercetak. 可以造就、可以栽培、可以复兴弟兄姐妹那种爱主你的心。 Tuhan, kiranya melalui buku ini sekali lagi kasih atas Tuhan dan juga semua iman kita dibangkitkan kembali. 主，你使用我们每一个信徒， Tuhan, pakai semua anak-anak-Mu 让我们在你给我们的那种恩赐上，更是跟得上这个潮流，跟得上这个世界的进步。 atas semua berkat yang Tuhan berikan dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Kami dapat mengikuti langkah-langkah kemajuan daripada dunia. 这些科技的进步，让我们可以使用来把你的爱、你的福音传开。 Teknologi yang semakin maju kami akan pergunakan dan untuk menyebarkan firman Tuhan. 主，我们把以下时间交在你手中， Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu selanjutnya ke tangan-Mu Tuhan. 你向我们每一个人说话。 Tuhan berkata-kata semua. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan. 奉耶稣的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti satu bagian yang penting di dalam kita bersama-sama untuk bergumul ya tentang mengapa pentingnya membaca Alkitab bersama itu. Nah, malam hari ini kita bersama-sama yang sudah menerima buku ya, membaca Alkitab bersama, dan itu merupakan satu buku yang dipersembahkan oleh Jun Ministry ya, kurang lebih ada 1000 buku yang dibagikan baik itu kepada gereja-gereja, lembaga-lembaga pendidikan Kristen maupun juga kepada seminar-seminar Alkitab yang dibagikan akan buku-buku ini. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur keberadaan Jun Ministry yang boleh bersama-sama mendukung, dan nanti kita juga akan mendengarkan langsung dari pimpinan penerbit dari buku ini ya, yang menjadi salah satu pembicara pada malam hari ini, mengapa buku ini diterbitkan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa malam hari ini merupakan satu malam yang penting? Karena kita ini menghadapi satu masa pandemi, kita ini diperhadapkan dengan satu gereja yang bisa bertahan dan ada yang semakin maju, tetapi ada gereja yang rapuh dan kemudian runtuh bahkan tutup di masa pandemi ini. Ini merupakan sesuatu yang banyak orang yang mengatakan inilah masa penampian, dikatakan. Satu gereja yang siap, kemudian itu akan bertumbuh, berkembang, dan bahkan di dalam masa pandemi ini semakin maju, tetapi ada gereja yang ataupun beberapa tempat yang gerejanya justru tutup, begitu ya. Dan ada gereja yang rapuh sekali, dan mereka mengatakan di masa pandemi ini mereka setengah mati dan berjuang keras, namun mereka itu mengalami kesulitan yang luar biasa sekali. Tapi Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur saya boleh melayani di Saat Misi Center.
Saat Ministry Center itu banyak dipercaya oleh sinode-sinode dan dipercaya oleh gereja-gereja untuk mereka bertukar pikiran. Banyak gereja-gereja yang kemudian saling berkomunikasi dan kami mewadahi mereka. Nah, salah satu hal yang menjadi pengamatan saya sebagai orang yang ada di Saat Ministry Center adalah ternyata setelah saya lihat di dalam masa pandemi ini, maka gereja yang establis, yang tetap menancapkan kukunya dengan baik begitu ya, dan fondasi gereja itu kuat, dan bahkan gereja itu bisa ekspansi pelayanannya di masa pandemi ini, maka kuncinya itu ternyata saya selidiki sebagian besar gereja itu adalah melakukan gereja sebagai gereja pemuritan. Itu satu fakta yang terjadi. Ya, jadi begitu banyak gereja pemuritan itu yang hari ini tuh mereka mengatakan pada saya, syukur Pak Bambang, saya 3 tahun lagi lalu sudah melakukan, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun sebelum pandemi. Wah, kalau tidak, bagaimana kami ini? Sehingga gereja yang pemuritan seperti inilah yang lebih established, satu gereja yang lebih strong di dalam menghadapi persoalan-persoalan serius di masa pandemi ini. Nah, saya seringkali juga di dalam masa pandemi ini diajak beberapa gereja untuk melakukan seminar, melakukan pembinaan terhadap misalnya tentang discipleship untuk gereja itu ataupun kepada keluarga. Nah, tapi yang menjadi prihatin saya itu adalah setiap kali saya itu menjadi pembicara, pertanyaan yang paling utama, ya setelah selesai sesi itu, saya menerangkan bagaimana pemuritan dan bagaimana keluarga yang pemuritan itu, pertanyaannya selalu sama, yaitu apa? Pak, bukunya apa? Materinya apa, Bapak Ibu? Nah, ini adalah menunjukkan bahwa gereja itu sedang memikirkan tentang satu pemuritan, tetapi mereka kebingungan dengan bukunya apa, begitu. Materinya itu apa? Kami tuh yang bingung itu ini, gitu loh. Nah, Bapak Ibu, kalau gereja yang seperti ini adalah gereja yang kemudian mereka ini sebetulnya adalah gereja yang rapuh. Kenapa? Karena sebetulnya Bapak Ibu, pemuritan itu berbicara tentang Injil. Kita tidak bisa kemudian mengatakan pemuritan itu berbicara tentang bahan, tapi tentang Injil. Nah, mengapa saya mengatakan Injil? Karena kalau kita bicara tentang pemuritan, maka paling tidak itu misalnya hamba Tuhannya itu sendiri adalah hamba Tuhan yang kuat, yang mempelajari Injil, yang mempelajari Alkitab, yang benar-benar mendalami, yang benar-benar menghidupi akan firman Tuhan itu sendiri. Kita omong kosong berbicara pemuritan, tapi kemudian kita sendiri tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga lebih banyak gereja yang mengatakan saya lebih muncul kepada masalah bahan, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak gereja melakukan bahan, kesalahan utamanya apa? Karena bahan itu hanya sebagai satu referensi buat mereka berdiskusi, tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak menancap, tidak selidiki dengan serius di sana. Kenapa? Karena mereka memang tidak dibekali mereka bagaimana membaca Alkitab secara tepat dan benar. Sehingga pemimpin kelompok mereka pun adalah pemimpin kelompok yang berdasarkan bahan. Nah, akibatnya saya banyak mendengar gereja pemuritan pada zaman sekarang ini begitu banyak yang tidak lagi berpusatkan kepada Injil itu sendiri. Itu kebanyakan anggotanya kemudian tidak lagi utuh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang hidup mereka sebagai seorang murid Kristus tidak berpusatkan pada Injil. Sehingga pada waktu menghadapi goncangan dan sebagainya, mereka itu kelimpungan hidup mereka. Dan kemudian saya mendengar begitu banyak gereja yang pemuritannya rontok sampai 70%, bahkan dan 80%. Nah, itu membuat prihatin, bukan? Beberapa minggu lalu saya diajak seorang rekan muda, Pak, saya mau ngomong. Lalu saya diajak minum kopi bersama, gitu ya, karena sebelum COVID itu semakin naik, saya masih berani, begitu. Lalu anak muda ini cerita, Pak, jangan ngomong sama siapapun ya. Jangan ngomong sama gembala sidang, ngomong majelis siapapun enggak. Dia mengatakan, Pak, di tempat kami itu rontok hampir 70%. Lalu dia tanya sama saya. Lalu saya tanya dia sama dia. Lalu bagaimana kamu melakukan pemuritan? Kami tergantung bahan. Lalu saya mengatakan, apakah pemimpin kelompoknya memahami membaca Alkitab dengan benar? Enggak juga.
Lalu bagaimana memahami dengan bahan-bahan seperti itu? Nah, Bapak Ibu, kita harus jangan lupa 2 Timotius 3:16-17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini nggak boleh kita lupakan. Bahwa Alkitab itulah yang bermanfaat untuk mengajar. Jadi bukan bahan itu untuk mengajar, tapi Alkitab itu sendiri untuk mengajar. Jadi artinya, sebetulnya bahan itu sebagai sarana bagi kita. Tetapi yang intinya itu adalah mereka harus mengajarkan Injil itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, yang diselidiki itu kepada kelompok kecil itu. Dan kelompok kecil itu bersama-sama belajar tentang Injil. Saya dengan Pak Cuncun itu beberapa waktu yang lalu itu membaca Alkitab bersama, kitab Markus begitu ya. Lalu Pak Cuncun sendiri bersama Dr. Mutiara, kalau tidak salah itu kitab Injil Yohanes sudah selesai ya, 21 pasal itu ya. Mereka berdua membaca Alkitab bersama, ya Injil Yohanes itu sampai selesai. Lalu saya lanjutkan juga dengan Pak Cuncun juga itu ya. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 3, 3 minggu kita belajar bersama-sama. 3 ayat 3 minggu karena kita lebih mendalam di dalam soal yang seperti ini. Tetapi apa yang kami pelajari itu begitu kaya. Bukan hanya saya yang mengajar kepada Pak Cuncun, tapi Pak Cuncun juga mentarakan pendapatnya yang bisa mengajar kepada saya. Dan disitulah kita melihat bagaimana firman Tuhan itu adalah yang mengajar. Tapi jangan lupa, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang mentransformasi kehidupan orang itu adalah firman Tuhan, bukan bahan itu. Jadi sekali lagi, yang mentransformasi itu adalah firman Tuhan. Bagaimana orang itu membaca firman Tuhan, ada kesaksian internal dari Roh Kudus yang menyebabkan orang itu memahami dan akhirnya menghidupi firman Tuhan itu dan hidupnya ditransformasi. Itu penting untuk disadari. Ya, saya tidak panjang lebar karena nanti lebih praktis lagi teman-teman yang lain. Lalu kemudian yang kedua, Roma 1:16. Masih yakinkah kita sebagai orang Injili, sebagai orang yang beraliran Injili, gereja Injili? Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Masih percayakah kita bahwa Injil itu merupakan kekuatan yang dalam bahasa aslinya dinamit? Wah, kekuatan dinamit itu luar biasa. Merupakan kekuatan dinamit Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, untuk mentransformasi kehidupan orang. Nah, ini kita gereja Injil ini masih enggak untuk utuh ke sini ini. Ya, untuk meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang mentransformasi kehidupan orang. Nah, saya seringkali juga sedih, Bapak Ibu, begitu banyak gereja yang sekarang ini kemudian mencoba bagaimana di dalam situasi yang seperti ini mencari pembicara-pembicara tema-tema untuk mencari viewer supaya lebih banyak orang yang datang. Tapi tidak pernah dipikirkan apa yang kemudian disampaikan itu seharusnya adalah sesuatu eksposi Alkitab. Dan itu lebih cocok kepada pembicara dalam untuk kemudian membicarakan dengan serius akan Injil. Supaya mereka yang menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan tiap minggu di masa pandemi ini, itu boleh mereka mendapatkan kekuatan dan hidupnya ditransformasi. Justru masa yang seperti ini, banyak gereja yang kemudian berubah menjadi gereja yang melakukan satu ibadah dan mereka itu membahas per kitab itu secara cepat. Misalnya ada gereja yang membahas kitab Nehemia itu menjadi 8 minggu, ada yang membahas tentang satu kitab Filipi itu ada yang menjadi 5 minggu dan 6 minggu. Tapi mereka eksposisi, saya ikuti gereja-gereja seperti ini. Dan kemudian saya tanya sama jemaatnya, ternyata justru gereja-gereja seperti inilah yang mereka mengatakan, di dalam masa pandemi ini, mereka bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Injil Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebar lagi. Sekali lagi, Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kajian gereja kita masing-masing? Ya, apakah gereja kita adalah gereja yang established, yang strong, justru lebih kuat, atau gereja kita adalah gereja yang sudah rapuh dan kemudian hampir runtuh? Bapak Ibu, apakah kita itu sudah menjadikan gas
center church, gereja kita itu berpusatkan pada Injil itu. Bukan berpusatkan pada hal-hal yang lain. Bukan pada program dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sangat menggugah pikiran ya, yang barusan tadi Pak Bambang sampaikan. Mungkin saya ngucapin selamat malam dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Senang bisa punya kesempatan untuk ketemu sama Bapak Ibu sekalian, walaupun secara virtual. Mungkin nanti suatu saat kita bisa bertemu tatap muka ya, setelah COVID berakhir. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Daniel Juanda, dan saya dengan keluarga saya bergereja di BCS Serpong. Nah, malam hari ini saya hadir sebagai perwakilan dari Build Ministries. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Build Ministries, mungkin 5 menit, dan mengapa kami memilih untuk menerbitkan buku membaca Alkitab bersama ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, siapa sih Build Ministries itu? Kayaknya nggak pernah dengar. Nah, Build Ministries sendiri adalah organisasi Kristen yang dimulai dari Sydney, Australia, dengan tujuan memperlengkapi tubuh Kristus di Indonesia dengan materi dan pembinaan pemuritan yang berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi ada beberapa anggota kami yang tinggal di Sydney, Australia, dan juga ada beberapa yang di Indonesia seperti saya sendiri. Visi kami adalah sebagai suatu organisasi, tubuh Kristus yang dewasa dan berpegang kepada kebenaran Alkitab di dalam kasih. Dan misi kami adalah untuk memperlengkapi jemaat Kristen untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, seperti yang tertulis di Efesus 4 ayat 12. Kami memegang 2 prinsip yang sangat penting ya. Yang pertama, kami menjunjung Alkitab sebagai otoritas tertinggi, seperti yang tadi Pak Bambang sudah bicarakan dari 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kami bergerak di praktek pemuritan yang berlandaskan pada kebenaran Alkitab. Nah, apa maksudnya ini? Ini berarti kami ingin mendorong praktek pemuritan di kehidupan jemaat sehari-hari yang sesuai dengan firman Allah, apapun sarananya. Mungkin bisa lewat pembinaan, pelatihan, konferensi, retret, publikasi materi, atau apapun itu caranya, kami ingin mendorong praktek pemuritan di kehidupan jemaat sehari-hari. Sedikit sejarah tentang Build Ministries. Kami sudah mencoba ya beberapa sarana atau cara untuk mendukung praktek pemuritan. Yang pertama, kami pernah mengadakan konferensi untuk pemuda-pemudi gereja yang dinamakan Build Youth Conference, di mana kami membahas topik-topik tertentu, misalnya worship atau eskatologi lewat kacamata Alkitab. Dan ini target audiensnya adalah anak-anak muda. Lalu kami mengadakan konferensi untuk para pemimpin gereja yang disebut Rethinking Ministry Conference atau RMC. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah dengar atau bahkan pernah ikut ya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi masih ada RMC. Dan sejak tahun 2020 kami mulai melihat kesempatan untuk yang tadi Pak Bambang ceritakan gitu. Kayaknya nih pada ada keinginan untuk materi pemuritan dengan bahasa Indonesia, karena banyakkan bahasanya itu masih di bahasa Inggris. Jadi kami menyediakan materi pemuritan dengan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari buku-buku yang sangat baik, yang sangat banyak dipakai di luar negeri. Nah, hal inilah yang kami lakukan sampai sekarang. Dan mungkin pertanyaan besar untuk malam hari ini, mengapa kami memilih untuk menerjemahkan atau menerbitkan buku One-to-One Bible Reading dengan judul bahasa Indonesianya Membaca Alkitab Bersama? Kan ada banyak banget buku yang lain yang bisa kami pilih. Kenapa mesti buku ini? Nah, jawabannya adalah karena membaca Alkitab bersama ini merupakan salah satu bagian dari sebuah kompilasi buku-buku yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jemaat melalui pemuritan di semua aspek relasi jemaat Kristen. Contohnya tadi yang tadi Pak Bambang sudah kasih lihat ya, untuk covernya, yaitu buku pertama yang kami terbitkan, yaitu program versus jemaat terjemahan dari Trellis and the Vine by Colin Marshall sama Tony Payne. Mungkin buku ini udah nggak asing lagi buat Bapak Ibu, sebuah buku yang bertujuan mengubahkan orientasi dan fokus pelayanan gereja dari program kerja menjadi pertumbuhan jemaat. Dan target pembaca dari buku ini adalah para pemimpin dan pengurus gereja. Lalu kami terbitkan buku kedua yang malam hari ini kita bicarakan, Membaca Alkitab Bersama, merupakan terjemahan dari One-to-One Bible Reading by David Helm. Nah, ini tujuannya untuk mendorong
penginjilan dan pemuritan relasional berdasarkan firman Allah. Dilengkapi dengan saran-saran praktis untuk membaca Alkitab bersama satu orang lain. Buku ini dianjurkan untuk dibaca dan dipraktekkan oleh semua jemaat gereja. Mungkin bisa dimulai dari para pemimpin atau aktivis gereja terlebih dahulu. Nah, kami memilih buku ini karena buku ini dengan sangat baik menjelaskan mengapa kita membaca Alkitab bersama. Dan secara praktis memberikan tips atau kerangka bagaimana melakukan atau bahkan memulai kegiatan membaca Alkitab bersama ini. Dan kami yakin bahwa jika membaca Alkitab bersama menjadi sebuah budaya, maka efeknya akan luar biasa sekali dalam pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi kalau kita lihat kedua buku ini saling melengkapi ya. Ini ada diagram untuk membantu kita. Jadi kalau program Versi Jemaat itu mendukung aspek one to many atau satu ke banyak orang, di mana pengurus dan pemimpin gereja memfokuskan pelayanan kepada jemaat, sedangkan membaca Alkitab bersama mendukung aspek one to one atau satu ke satu, individu ke individu, di mana anggota gereja bisa berelasi satu dengan yang lain berdasarkan firman Allah sendiri. Tadi dengar cerita Pak Bambang dengan Pak Cuncun, wah sangat menguatkan sekali ya, dan itu kayak pengen gitu, dan sering banget udah dengar cerita-cerita seperti itu. Ketika ada dua orang membaca Alkitab bersama, firman Allah sendirilah yang aktif bekerja untuk mengubahkan masing-masing orang tersebut. Dan sebenarnya ada satu lagi buku yang kami sedang kerjakan, yaitu Kelompok Tumbuh Bersama, terjemahan dari Growth Groups, dan ini untuk mendukung aspek many to many atau banyak orang ke banyak orang, seperti di kelompok kecil misalnya. Jadi kami juga ke depannya ingin menyediakan buku-buku seperti ini yang bisa membantu setiap aspek relasi jemaat. Nah, harapan kami adalah ketiga buku ini dan buku-buku lain ke depannya bisa saling melengkapi, mendukung praktek pemuritan yang berlandaskan pada kebenaran Alkitab. Dan karena kami tahu banyak sekali materi-materi di luar sana yang mungkin belum ada bahasa Indonesianya, jadi kami pikirkan bagaimana caranya materi ini bisa menjadi sarana yang dipakai di Indonesia sendiri. Tapi saya ingin menekankan lagi ya, seperti yang Pak Bambang tadi sudah sampaikan, bahwa buku-buku ini tuh, materi-materi ini hanya sebuah sarana. Firman Tuhanlah yang kuat, yang aktif, bekerja untuk mengubahkan masing-masing dari umatnya. Nah, selanjutnya Pak Daniel Ong akan menjelaskan kepada kita kenapa kegiatan membaca Alkitab bersama ini baik untuk dilakukan para pengikut Kristus dari segala kalangan. Tapi jika Bapak Ibu ingin mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung nanti tanya aja ke saya pas Q&A nanti 30 menit terakhir, atau bisa mengunjungi website kami di buildministries.org atau email ke info@buildministries.org. Kedua buku tersebut juga program Versi Jemaat dan membaca Alkitab bersama tersedia di Tokopedia, tinggal cari aja sesuai dengan judulnya, atau bisa cari toko Build Ministries. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, kiranya yang sudah saya sampaikan bisa memberikan sebuah gambaran besar dari harapan kami menerjemahkan buku Membaca Alkitab Bersama. Silakan saya persilakan Pak Daniel Ong untuk menjelaskan kepada kita semua mengapa kita harus membaca Alkitab bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya melanjutkan pemaparan malam hari ini dengan membahas lebih mendetail satu pertanyaan ini, mengapa membaca Alkitab bersama? Seorang teolog yang tidak asing lagi bagi kita, John Calvin atau Johannes Calvin, berkata, jika kita ingin mendapatkan terang cahaya dari iman yang sejati, maka kita harus memulainya dengan pengajaran surgawi. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa memperoleh bahkan bagian terkecil dari doktrin yang benar dan sehat tanpa dimuridkan oleh Alkitab atau kitab suci. John Calvin di buku Institutes, buku pertama di chapter 6 bagian yang kedua. Perkenalkan, nama saya adalah Evangelis Daniel Ong. Saya saat ini melayani sebagai rohaniwan di Gereja Kristen Kaum Kudus di Sia Serpong. Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu privilege bagi saya untuk bisa berbagi hari ini, khususnya mengenai topik membaca Alkitab bersama atau one-to-one Bible reading. Topik membaca Alkitab bersama adalah satu topik yang sebenarnya cukup personal bagi saya, karena saya bisa bersaksi bahwa saya adalah satu orang yang merasakan sendiri manfaat dan bagaimana iman percaya saya ditumbuhkan oleh Tuhan dengan aktivitas membaca Alkitab bersama ini. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi jemaat dan sempat melayani beberapa tahun di sebuah gereja di Sydney
di mana metode membaca Alkitab bersama atau yang dikenal dengan one-to-one Bible reading ini telah dilakukan bahkan sejak tahun 1980-an dan tetap dilakukan sampai saat ini. Jadi ini bukan satu tren ya atau satu fase yang lewat, tapi sampai sekarang pun ini dipraktekkan bahkan setelah kurang lebih 40 tahun. Suatu tempat juga bisa dikatakan di mana cikal bakal dari metode pelayanan Trellis and the Vine atau buku program versus jemaat ini pertama kali dikembangkan oleh Tony Payne dan Colin Marshall. Saudara, saya akan memulai sesi malam hari ini dengan satu pertanyaan, satu pernyataan yang saya rasa tidak kontroversial bagi kita semua. Satu pernyataan, setiap orang Kristen harus membaca dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, khususnya apabila kita datang dari kalangan Injili, di pengakuan iman gereja kita, tentu saja kita mengakui apa? Firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Kita percaya dengan sola scriptura sebagai landasan iman dan pelayanan kita. Dan oleh karena itu, saya rasa pernyataan ini tidaklah kontroversi. Seperti yang tadi Pak Bambang sempat jelaskan, mungkin baik bagi kita mengingat sekali lagi apa yang Alkitab katakan, mengapa Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan iman kita. Roma 1 ayat 16, seperti tadi Pak Bambang telah nyatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan lalu di ayat 17 dikatakan oleh Paulus, di dalam Injil tersebut nyata kebenaran Allah. Apa implikasinya ini bagi kita? Rekan-rekan, kita mengingat bahwa kekuatan, keselamatan Allah itu kita dapatkan melalui Injil, bukan melalui hal-hal lain, bukan melalui program-program atau metode-metode lain. Tapi Allah menyatakan kekuatannya yang menyelamatkan, dan Allah menyatakan kebenarannya di dalam Injil tersebut. Lalu di 2 Timotius 3, jelas sekali di sana dikatakan, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Lalu di Efesus 6 ayat 17, ketika Rasul Paulus menceritakan ya bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen itu layaknya seorang tentara yang siap berperang. Dan menarik sekali di ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apakah pedang roh itu, saudara? Tidak lain adalah firman Tuhan, di mana kekuatan Roh Kudus nyata melalui firman Tuhan yang memperlengkapi umat Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan di dunia ini. Sekali lagi, setiap orang Kristen harus membaca dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini bukanlah suatu pernyataan yang kontroversial secara konsep. Kita bisa mengamini, kita bisa mengimani, dan kita bisa bahkan menyatakannya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempraktikkan hal ini di dalam kehidupan gereja kita? Bagaimana caranya? Inilah satu pertanyaan yang mungkin yang bisa menyebabkan berbagai macam pertanyaan lanjutan atau bahkan perbedaan pendapat di antara orang-orang Kristen. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengapa membaca Alkitab bersama itu penting, saya akan mencoba menjelaskan sedikit bagaimana metode pengajaran dan pembacaan Alkitab yang telah kita lakukan di gereja-gereja di zaman modern ini. Bisa dikatakan mungkin dari abad 20 sampai 21 ya. Secara umum bisa dikatakan ada 3 metode yang kita lakukan untuk mengajar dan mengaplikasikan firman Tuhan. Yang pertama adalah yang kita tahu sebagai khotbah. Oke, di mana satu hamba Tuhan mungkin untuk waktu 30-40 menit yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat. Lalu ada aktivitas yang kita kenal sebagai kelompok sel atau kelompok tumbuh bersama atau life group, community group, berbagai macam nama, tapi poinnya adalah ini satu tempat di mana firman Tuhan juga muncul dan dinyatakan di dalam kehidupan berkelompok jemaat Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga kenal dengan apa yang kita sebut sebagai Saat Teduh di Indonesia ya, satu aktivitas di mana orang-orang Kristen didorong untuk bisa berdoa dan membaca Alkitab secara pribadi. Dan di saat mereka melakukan Saat Teduh, disiplin rohani ini terbangun. Tentunya rekan-rekan, ketiga hal ini berbeda secara metode dan berbeda secara
individu yang terlibat di sana. Jadi bisa dikatakan ketika kita melihat khotbah, tadi sempat diagramnya ditunjukkan oleh Daniel Juanda, itu adalah aktivitas one to many, di mana satu orang mengajar kepada banyak orang. Komsel itu bisa dikatakan aktivitas many to many, di mana firman Tuhan saling diajarkan, saling didiskusikan di dalam konteks satu kelompok. Atau saat teduh adalah individu, satu orang ya, di mana satu orang diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, mereka merenungkannya dan mendoakannya. Jadi kalau mau pakai istilah yang lain, mungkin kita kenal dengan istilah crowd, cell, dan core. Di mana ada, kalau seperti lingkaran konsentrik ya, dari yang paling besar sampai ke ranah yang paling kecil. Tentunya juga dari ketiga cara ini kita telah melihat bagaimana Tuhan begitu baik kepada umatnya. Gereja-gereja Tuhan diperlengkapi dan dibangun melalui metode-metode pengajaran seperti ini. Saya berikan beberapa contoh. Khotbah adalah satu metode pengajaran yang sangat baik. Satu wahana dan sarana yang Tuhan telah berikan kepada umatnya. Kenapa melalui khotbah kita bisa memastikan bahwa pengajaran yang baik dan terjaga itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin berkompetensi, orang-orang yang memiliki pelatihan teologi dan pendidikan teologi yang baik, yang bisa mengeksposikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Melalui komsel, sangat baik sekali kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan hidup di dalam kehidupan persekutuan jemaatnya, fellowship, di mana mereka saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini adalah kita bisa melihat ya, tadi kesaksian dari Pak Bambang juga, banyak gereja yang sangat terberkati dengan adanya kelompok-kelompok kecil ini. Mereka menjadi pilar-pilar yang menopang kesehatan sebuah gereja. Dan tentu saja saat teduh, bagi setiap kita yang melakukannya, kita mengingat ini adalah satu karunia yang Tuhan berikan, di mana kita bisa mengambil waktu dalam keseharian, kesibukan hidup kita untuk bisa berdoa, kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin tekankan, ketiga hal ini adalah hal yang sangat baik dan telah dipakai Tuhan dan masih sampai saat dipakai Tuhan untuk membangun umatnya. Tapi saudara sekalian, tentu saja kalau kita mau jujur, kita juga tahu bahwa setiap dari metode ini atau cara ini memiliki kelemahannya masing-masing. Saya akan coba sharekan beberapa hal. Contoh khotbah. Salah satu hal yang paling sulit dari sebuah khotbah adalah ketika kita masuk ke dalam aplikasi. Ini tergantung tentu saja dengan kondisi dan demografis jemaat di dalam sebuah gereja. Tapi salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membawa kebenaran firman Tuhan dengan apa maksud Tuhan pada saat itu kepada kehidupan jemaat pada saat ini. Saya yakin pasti rekan-rekan yang pernah bergereja dan lain sebagainya pernah mendengar orang berkata, aduh, khotbahnya kok kayaknya di awang-awang terus ya, tidak mendarat. Atau mungkin saudara pernah mendengar komen lain di mana, kok kayaknya cuma tips-tips hidup hikmat, hidup baik gitu ya, tapi kok kayaknya nggak mendasar atas kebenaran firman Tuhan. Dua ekstrim. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini adalah challenge yang dihadapi oleh banyak sekali pembicara atau pengkhotbah, di mana karena demografis jemaat yang mungkin terdiri dari lansia, sampai anak remaja, sampai pemuda, itu sulit sekali di tengah waktu yang diberikan ya, mungkin maksimum 1 jam, untuk bisa mengaplikasikan, mengeksposisikan, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap individu yang duduk pada saat itu mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Saya berikan contoh lain lagi, komsel. Apa kendala yang kita hadapi? Bagi rekan-rekan yang mungkin pernah mencoba untuk membina ya kelompok-kelompok KTB atau komsel, kita akan tahu bahwa 2 challenge yang paling besar dihadapi di dalam sebuah kelompok kecil adalah mempersiapkan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok yang baik, pemimpin kelompok yang kompeten, dan memiliki disiplin rohani yang baik, itu sulit sekali untuk bisa dilatih. Dan kalaupun ada, berapa lama mereka akan memimpinnya. Jadi kita harus memikirkan generasi selanjutnya dan lain sebagainya. Kendala kedua yang terbesar adalah waktu. Let's say satu kelompok terdiri dari 7-10 orang. Berarti kita harus menemukan waktu di mana 7-10 orang itu
bisa komit untuk datang bersama-sama belajar Alkitab. Dan sering sekali saya juga mendengar di dalam pelayanan saya ada jemaat yang ingin banget ikut komsel, tapi waktu yang ada, disediakan slot waktu yang ada itu tidak fit dengan mereka punya jadwal kerja. Mungkin dokter, ada yang harus jaga malam, mungkin pekerjaan lain, sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota sebuah komsel. Bagaimana dengan saat teduh? Apa kendala yang kita hadapi? Menarik sekali sebuah riset di beberapa tahun lalu di Australia dilakukan oleh Bible Society, memberikan hasil yang cukup menarik. Di sana dikatakan hanya 20% orang Kristen di Australia yang rutin melakukan saat teduh setiap harinya. Nah, saya rasa rekan-rekan statistik ini tidak jauh berbeda. Kalau kita mau jujur ya, dengan kita di Indonesia. Saat teduh adalah hal yang baik, tapi masalahnya adalah berapa banyak orang yang rutin melakukannya. Rekan-rekan semua, sekali lagi, saya ingin menekankan ketiga metode ini adalah metode yang sangat baik dan sangat efektif untuk melakukan pemuridan dan membangun gereja Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali di dalam pelayanan kita, di dalam gereja atau konteks apapun juga, kita merasakan kita sudah melakukan ini semua. Tapi kenapa rasanya tidak terjadi pertumbuhan di dalam kehidupan jemaat kita? Apa hal yang kurang? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, apa solusi yang biasa kita lakukan sebagai gereja? Mungkin kita memikirkan, aduh, berarti saya harus mencari pembicara yang lebih hebat lagi, pembicara yang lebih terkenal lagi, yang bisa menjangkau ke seluruh jemaat ya. Atau mungkin kita mencari solusi, ini berarti kita mungkin harus bagi ibadahnya jadi ibadah anak muda, ibadah keluarga, ibadah lansia, dan lain sebagainya, supaya firman Tuhan bisa diaplikasikan. Atau solusi lain yang kita pikirkan mungkin bagaimana kita mencoba mengadakan program-program pembinaan. Jadi kita membuka kelas-kelas pembinaan dan mengundang jemaat untuk hadir dan diperlengkapi lagi, atau kita mungkin menciptakan banyak tempat-tempat pelayanan ya, potensi pelayanan, supaya jemaat jangan kabur. Mereka tetap bagian dari gereja ini karena mereka terlibat melayani di sana. Rekan-rekan, di kesempatan malam hari ini, saya ingin memperkenalkan satu model pemuridan, satu metode pemuridan yang bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan menggantikan hal-hal yang telah ada, yang telah kita lakukan saat ini, tapi mengkomplement. Saya perkenalkan, yaitu membaca Alkitab bersama. Kembali lagi ke tabel yang saya telah tampilkan tadi. Kalau tadi kita melihat ya bagaimana khotbah adalah pelayanan one to many, komsel adalah many to many, saat teduh adalah one, maka secara logika pun membaca Alkitab bersama itu fit ke dalam kerangka pemuridan atau pelayanan kita. Di mana di antara many to many dan one, kita memiliki pelayanan pemuridan, di mana satu dengan satu, atau satu dengan dua, bertiga, mereka bersama-sama membaca Alkitab dan dimuridkan di sana. Saya akan jelaskan sedikit. Apa itu membaca Alkitab bersama? Di dalam buku Membaca Alkitab Bersama yang mungkin rekan-rekan sudah punya, di halaman 13, sang penulis David Helm mendefinisikan membaca Alkitab bersama seperti ini. Saya akan bacakan. Sebuah variasi dari kegiatan rohani yang paling utama, yaitu membaca Alkitab, yang dalam hal ini dilakukan bersama seseorang. Pembacaan Alkitab ini dilakukan oleh seorang Kristen bersama dengan satu atau dua orang lainnya, secara teratur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan tujuan membaca dan membahas suatu kitab atau bagian dari suatu kitab dalam Alkitab. Dengan kata lain, singkatnya, membaca Alkitab bersama adalah satu aktivitas di mana 2 atau 3 orang bertemu untuk berdoa, membaca Alkitab, mendiskusikannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, di buku ini, apabila saudara baca di bab 2, sang penulis selalu akan menjelaskan lebih mendetail lagi apa manfaat dari aktivitas ini terhadap kehidupan kerohanian
dari umat Tuhan. Tapi di sesi hari ini, saya akan menutup bagian saya dengan mencoba menjelaskan sedikit perspektif pribadi saya sebagai rohaniwan di satu gereja di Indonesia, bagaimana aktivitas membaca Alkitab bersama itu bisa menjadi kunci utama di dalam aktivitas pemuridan di sebuah gereja. Seperti puzzle pieces ya, bagaimana membaca Alkitab bersama ini saya rasa adalah salah satu puzzle piece, bagian yang hilang, yang akan bisa mengkomplement kehidupan pemuridan di dalam sebuah gereja. Saya akan jelaskan sedikit apa maksud saya. Beberapa dari kelebihan aktivitas membaca Alkitab bersama yang akan menjawab beberapa masalah yang tadi saya paparkan mengenai aktivitas pemuridan yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, membaca Alkitab bersama membantu jemaat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan sebagai perkataan Tuhan, bukan manusia. Nah, apa maksud saya? Karena di surat 1 Tesalonika 2 ayat 13, Paulus berkata bahwa ia bersyukur jemaat di Tesalonika tidak mendengar suara mereka, Paulus dan rekan-rekan, hanya seperti perkataan manusia, tapi sebagai perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melayani banyak anak muda di gereja. Seringkali ketika mereka menghadapi sebuah masalah dan mencoba untuk memikirkan apa sih sebenarnya kehendak Tuhan di dalam konteks ini, apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka, seringkali mereka bisa, ketika saya tanyakan lebih lanjut, mereka mengetahui secara umum banyak kebenaran Alkitab. Namun seringkali mereka tidak tahu dari mana mereka tahu hal tersebut. Mungkin mereka ingat, pendeta A pernah ngomong ini di dalam khotbah. Kayaknya ini benar nih dari Alkitab. Atau mungkin mereka bilang, kok aku lihat Instagram post si penginjil B, ada quote gitu. Kayaknya itu deh benar kebenaran Alkitab. Nah, seringkali rekan-rekan, apa yang terjadi adalah, dan ini tidak jarang terjadi, kegagalan dan kejatuhan hamba Tuhan tertentu atau gereja tertentu juga memiliki efek yang luar biasa terhadap kejatuhan iman mereka. Kenapa? Karena perkataan Tuhan tergantikan oleh perkataan manusia di dalam kehidupan iman mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membaca Alkitab secara langsung dan mengaplikasikannya ke dalam hidup mereka. Mereka mendengarkannya melalui khotbah, mereka mendengarkannya melalui artikel, Instagram, post, dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi apa yang cenderung terjadi adalah ketika seseorang belajar kebenaran firman Tuhan, yang mereka ingat adalah itu perkataan hamba Tuhan A, pendeta B, atau evangelis C, dan bukan perkataan dari Tuhan sendiri. Nah, aktivitas membaca Alkitab bersama mencoba untuk membawa kebenaran Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Dengan kata lain, mereka diekspos dengan kebenaran Alkitab. Dan tidak jarang ketika saya melakukan one-to-one ini atau membaca Alkitab dengan seseorang, mereka berkata, wow, ternyata benar ya. Apa yang selama ini saya dengar, itu benar adalah apa yang mungkin Tuhan Yesus katakan, atau apa yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara bisa melihat efek di dalam diri mereka. Sekarang kebenaran itu memiliki akar yang kuat di dalam iman percaya mereka, karena fondasinya bukanlah dibangun di atas perkataan manusia, tapi di atas perkataan Tuhan. Aktivitas membaca Alkitab mengajarkan mereka bahwa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya ranah milik hamba Tuhan atau ranah milik gereja, namun adalah milik setiap kita sebagai umat Tuhan. Bukankah itu salah satu pencapaian terbesar dari zaman reformasi, di mana melalui teknologi mesin cetak dan melalui Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, bukan lagi dalam bahasa Latin, terjadi satu revival yang luar biasa di Eropa dan seluruh dunia ketika firman Tuhan dibawa ke dalam kehidupan pribadi setiap umat Tuhan. Nah, aktivitas membaca Alkitab bersama mencoba untuk melakukan ini. Ketika dua jemaat Tuhan, mungkin tidak perlu ada gelar teologi, tidak perlu punya posisi penting di dalam gereja, membuka diri mereka di depan kebenaran firman Tuhan, dalam satu kerendahan hati mencoba untuk
mengerti apa kehendak Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Itu adalah kelebihan yang pertama. Yang kedua, membaca Alkitab bersama membangun kerohanian jemaat secara relasional, bukan transaksional. Apa maksudnya? Saudara sekalian, dalam kehidupan bergereja, seringkali kedewasaan iman seseorang itu kita ukur dari apa? Seberapa aktif mereka di dalam kehidupan gereja. Mungkin kita memiliki checkbox ya. Hadir rutin ibadah minggu, centang, ikut komsel, tik, pelayanan, ya bagus. Apalagi jadi majelis, besar itu ya centangnya. Berarti orang ini adalah orang yang bertumbuh dan dimuridkan. Itu adalah aktivitas yang sangat transaksional, di mana kita mengukur kehidupan iman seseorang berdasarkan apa yang mereka lakukan, performance. Nah, membaca Alkitab bersama memberi kesempatan kepada umat Tuhan untuk menyadari bahwa pertumbuhan iman mereka itu berada di luar ranah program-program yang sifatnya transaksional atau event-based. Tapi pertumbuhan iman seseorang adalah sebuah relasi dengan Tuhan pencipta mereka, Tuhan juru selamat mereka, dan sebuah relasi dengan sesama mereka. Membaca Alkitab bersama mengajak jemaat untuk bergumul secara pribadi dengan jujur di hadapan Tuhan dan dengan rekan mereka dalam suatu relasi akuntabilitas, saling terbuka, saling mengingatkan apakah kita mau benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, bukankah ini suatu ekspresi yang sangat indah dari kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 9, di mana dikatakan setiap umat Tuhan adalah imamat yang rajani. Setiap umat Tuhan bisa saling mengajar, saling menguatkan, saling menegur, dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Suatu ekspresi yang sangat indah dari 1 Petrus 5 ayat 9. Apa kelebihan selanjutnya? Membaca Alkitab bersama ini aplikatif dan spesifik. Kembali lagi ke tantangan yang tadi saya sebutkan terjadi di dalam khotbah mingguan atau mungkin khotbah di persekutuan ya. Sulit sekali bagi kita sebagai pengkhotbah atau pengajar untuk bisa membahas sesuatu yang aplikatif dan spesifik. Saya beri contoh, beberapa minggu lalu saya sempat mengajar dari Matius 22 tentang dua hukum terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan bagaimana kedua hal itu berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukannya dengan mengasihi sesama, dan ketika kita mengasihi sesama, kita melakukannya untuk mengasihi Tuhan. Nah, ketika saya masuk ke bagian aplikasi, saya sedang berkhotbah ke konteks jemaat di mana ada lansia di sana, ada anak mahasiswa, ada keluarga muda, dan lain sebagainya. Saya diberi waktu mungkin 30 menit, 40 menit. Saya tidak bisa terlalu spesifik men-challenge mereka atau menguatkan mereka tentang apa artinya sebagai seorang businessman untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Apa artinya sebagai seorang istri mengasihi Tuhan dan sesama? Apa artinya sebagai seorang anak mengasihi Tuhan dan sesama? Nah, saya coba bayangkan, apabila saya melakukan aktivitas membaca Alkitab bersama dengan satu rekan, dan kita sampai ke perikop yang tadi saya khotbahkan, saya akan memiliki banyak kesempatan dan waktu untuk bisa dengan jujur dan terbuka dengan rekan saya, bersama-sama bergumul bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam konteks kita masing-masing pada saat itu. Saya beri contoh, seorang istri yang bergumul, bagaimana mereka mengasihi ketika pasangan hidup mereka seringkali menyalahgunakan kebaikan. Atau ketika seorang anak bergumul, bagaimana saya bisa mengasihi orang tua dan mengasihi Tuhan ketika mereka membenci kekristenan, ketika mereka melarang saya untuk pergi beribadah. Nah, saudara bisa lihat satu perbandingan di mana satu aktivitas itu mendaratkan kebenaran firman Tuhan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi saya katakan ini tidak menggantikan eksposisi firman Tuhan yang dilakukan pengkhotbah. Karena justru khotbah memiliki kesempatan yang sangat luar biasa di mana hamba-hamba Tuhan dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang one-to-one Bible reading atau membaca Alkitab bersama lakukan adalah mengkomplement suatu aktivitas ini di mana kita bisa lebih spesifik dan lebih aplikatif
menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan yang terakhir, saya mau menjelaskan sedikit bahwa membaca Alkitab bersama adalah satu aktivitas yang sangat fleksibel. Kembali lagi kepada kisah saya tadi ya, saya mungkin mengenal beberapa orang yang tidak bisa ikut komsel, tidak bisa ikut pelayanan gereja. Kenapa? Karena jadwal mereka yang cukup sibuk. Mungkin dia bisnismen yang selalu terbang ke sana kemari setiap minggunya. Mungkin dia adalah dokter yang harus bekerja malam. Mungkin dia adalah karyawan yang lain, mungkin ngisi stok di gudang gitu ya. Jadi kerjanya malam sampai pagi. Nah, kemungkinan besar gereja tidak akan melakukan program-program khusus bagi orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah mungkin unik ya, 1 dari 50 orang atau 100 orang. Oleh karena itu, apa yang terjadi adalah seringkali orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk bertumbuh melalui program yang disediakan oleh gereja. Nah, disinilah kekuatan dari aktivitas membaca Alkitab bersama ini. Fleksibel baik secara waktu maupun tempat. Tidak terikat oleh waktu acara gereja, di mana 1 atau 2 orang atau 3 orang bisa setuju, oke, kita ketemu boleh jam 6 pagi di McDonald, atau mungkin mereka bisa bertemu di sebuah kafe jam 12 siang waktu break dari kantor, atau mungkin jam 5 sore setelah pulang kantor, dan lain sebagainya. Waktu dan tempat itu fleksibel. Saya sempat mengenal satu hamba Tuhan di Singapura yang mengatakan dia setiap minggunya bertemu dengan beberapa orang dari jam 6 pagi di McDonald sampai jam 9 pagi sebelum dia melakukan pelayanannya. Jadi itu sangat fleksibel ya, karena dia pikir saya sibuk dan orang yang mau saya ketemu ini juga sangat sibuk. Jadi kita akhirnya sepakat waktu satu-satunya yang kita miliki adalah jam 6 pagi sampai jam 7 pagi setiap hari Rabunya. Nah, saudara bisa melihat ya bagaimana fleksibilitas ini sangat baik, karena memberikan kemungkinan orang tidak punya alasan lagi, oh saya nggak bisa ikut program gereja karena waktu saya sangat terbatas. Nah, saudara juga bisa melihat bahwa fleksibilitas ini bukan hanya masalah waktu dan tempat, tapi juga format. Membaca Alkitab bersama ini bukanlah sebuah program, bisa dikatakan seperti itu, tapi adalah sebuah aktivitas. Sebuah aktivitas yang kita lakukan. Dan oleh karena itu, saya melihat dari perspektif hamba Tuhan di gereja atau mungkin majelis di gereja, membaca Alkitab bersama ini bisa diaplikasikan dalam berbagai macam konteks. Kita bisa melakukannya di mana kita menganjurkan mungkin orang-orang Kristen, khususnya yang dewasa, kita anjurkan mereka bertemu satu dengan yang lainnya untuk membaca Alkitab mungkin sekali seminggu atau sekali setiap 2 minggu. Itu bisa menjadi satu tempat di mana mereka saling mendorong, saling menguatkan, dan saling membangun. Tapi kita juga bisa memakai aktivitas membaca Alkitab bersama ini sebagai mentoring, di mana hamba Tuhan bisa bertemu dengan jemaat, bisa bertemu dengan calon-calon pemimpin komsel, bisa bertemu dengan majelis, di mana mereka bisa meluangkan waktu bersama membaca firman Tuhan. Mentoring, di mana orang Kristen yang dewasa bisa menguatkan mungkin orang Kristen yang lebih muda atau lebih baru di dalam iman. Dan One Tuhan Bible Reading ini juga bisa diaplikasikan dalam konteks penginjilan, di mana mungkin sulit ya, apalagi di zaman sekarang ini untuk bisa mengatakan, yuk ikut ke gereja saya, atau yuk datang ke gereja. Saya mengikuti banyak seminar penginjilan ya, metode penginjilan yang diajarkan, semuanya sangat baik, tapi satu masalah yang sering dihadapi adalah what's next setelah saya memaparkan Injil tersebut. Mungkin mereka sudah mengerti dan mereka mungkin tertarik ya untuk cari tahu lebih lanjut tentang Tuhan Yesus, tapi dari sana sampai ke mereka mau datang ke gereja, duduk berjemaat, atau mungkin kita pikir, aduh ada KKR nih, tapi masih 6 bulan lagi, kamu sabar ya, nanti 6 bulan lagi saya ajak ke KKR tersebut. Nah, rekan-rekan, membaca Alkitab bersama ini bisa menjadi jembatan, di mana ketika kita setelah melakukan penginjilan, PI, kita bisa mengajak mereka, yuk bersama saya kita membaca Alkitab. Tidak perlu bawa Alkitab, bisa dari HP, atau saya printkan kertasnya, atau apapun juga. Ini adalah sesuatu yang sangat fleksibel, di mana membaca Alkitab bersama ini juga bisa menjadi jembatan dari penginjilan. Dan yang terakhir, pemuridan keluarga, family discipleship, satu hal yang sangat penting. Membaca Alkitab bersama, tadi kita mendengar kesaksiannya,
dari Pak Cuncun dan keluarganya, bagaimana aktivitas membaca Alkitab bersama ini bisa menjadi sesuatu yang dilakukan oleh keluarga. Dan saya berpikir banyak sekali kemungkinan besar yang bisa kita aplikasikan. Besuk satu hal yang mungkin sulit dilakukan sekarang ya, karena di masa pandemi atau juga zaman mulai bergerak semakin berubah, jadi semakin jarang orang ingin dibesuki. Nah, saya rasa membaca Alkitab bersama ini adalah besuk 2.0. Besuk di abad yang baru ini, di mana kita tidak lagi perlu melakukan metode konvensional ya, saya ke rumah orang, tapi kita bisa bersama-sama mengajak mereka, ayo kita ketemu di mana, kita baca Alkitab, kita berdoa bersama. Waktu, tempat, semuanya sangat fleksibel. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Semuanya itu tergantung dari kapasitas dan keinginan dari setiap rekan yang mengikutinya. Nah, rekan-rekan, sebenarnya ada banyak sekali kelebihan dari membaca Alkitab bersama, dan saya yakin apabila rekan-rekan mulai melakukannya, rekan-rekan akan mulai merasakan bagaimana ini adalah satu hal yang sangat fleksibel, yang bisa diaplikasikan di dalam berbagai konteks pelayanan gereja. Sekian sesi dari saya yakin mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul dari pikiran rekan-rekan. Nanti kalau ada waktu di akhir ya, kita punya waktu setengah jam untuk bisa mencoba membahas ini di dalam sesi tanya-jawab, dan rekan-rekan bisa tanyakan di sana. Tapi semoga sesi singkat ini mulai membuka pikiran saudara untuk melihat bagaimana aktivitas yang sangat sederhana ini. Tidak perlu bahan, tidak perlu, seperti yang tadi Pak Bambang katakan ya, hanya me, you, and the Bible. Saya, kamu, dan kebenaran firman Tuhan di depan kita. Dan ini adalah, saya rasa, satu cara yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kedewasaan iman jemaat Tuhan. Untuk sesi selanjutnya, nanti Pak William akan menjelaskan lebih mendetail apa yang kita lakukan sebenarnya di dalam aktivitas membaca Alkitab bersama itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel Ong atas waktunya. Sekarang saya akan membicarakan tentang bagaimana Bapak Ibu. Saya akan presentasi. Oke, jadi sebenarnya ketika kita melihat tentang buku ini ya, kenapa berulang kali kita menjelaskan mengapa kita harus membacanya gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu mengingat bahwa tadi Pak Daniel Ong menjelaskan bahwa ini sudah dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan dulu, lalu dibukukan. Jadi istilahnya di dalam sebuah perusahaan ini adalah yang sudah dilakukan baru dicatat, gitu. Nah sekarang ini yang dicatat kita mau lakukan sebagai sebuah SOP. Nah jadi mungkin ketika nanti kita mencoba untuk menerapkan, mungkin akan kesulitan karena terus-menerus harus lihat lagi, harus tanya dulu karena belum pernah melakukan. Nah untuk kita yang sudah melakukan, lalu melihat secara ini tercatat, dimudahkan kembali untuk melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah salah, apa yang bisa kita perbaiki. Saya ketika mencoba membacakan kembali persiapan hari ini, saya membaca buku ini tidak lama Bapak Ibu, hanya sekitar 1 jam aja. Jadi jika Anda mau mencoba membacanya, silakan coba baca, tidak sulit. Perkenalkan, saya William Lukman. Saya saat ini juga terlibat di pelayanan di GKKK BCS Serpong. Saya terlibat di bidang pembinaan. Malam ini saya akan membahas topik isi praktek, walaupun kita tidak mempraktekkannya pada malam ini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran secara garis besarnya saja, bagaimana dan seperti apa kira-kira membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Oke? Klik. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan utama gereja? Saat ini kelompok kecil di GKKK BCS Serpong kita lagi membahas topik Back to Basics atau dasar kekristenan. Nah, ketika kami membahas topik membaca Alkitab, ada sebuah diskusi yang menggelitik saya. Tadi Pak Aden sudah bahas. Pemimpin bertanya kepada peserta yang hadir, seberapa sering kita membaca Alkitab? Ini anggota kelompok kami. Dari 12 peserta yang hadir, 10 peserta menjawab jarang. Oke. Hanya 2 peserta yang membaca Alkitab rutin setiap hari. Tadi udah ada statistiknya, ini real on the ground-nya. Dari 12 peserta yang rutin hadir, 2 membaca setiap hari, 10 jarang membaca. Oke? Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk kita meningkatkan
rutinitas membaca jemaat, apa yang kita butuhkan? Nah, ketika ditanyakan problemmu apa untuk baca Alkitab, kebanyakan sulit, malas, capek, bosan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu membaca Alkitab bersama ini juga membahas dan menjawab kebutuhan itu, yaitu ketika kita tahu kebutuhan utama gereja kita apa, kita tahu butuhnya tidak hanya firman. Untuk yang jarang membaca itu, mereka juga butuh teman, Bapak Ibu. Mungkin ini yang akan menjadi jembatan bagaimana supaya mereka bisa lebih rajin baca firman, supaya saat teduhnya pun ditingkatkan, sehingga secara core mereka juga mempunyai iman semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, tujuan sesi pada hari ini adalah satu, memberikan intisari mengenai membaca Alkitab bersama. Kedua, memberikan pengertian dan pemahaman esensi membaca Alkitab bersama, tadi one on one atau one on two bagi orang percaya. Lalu ketiga, memberikan sedikit gambaran seperti apa kira-kira aktivitas membaca Alkitab bersama. Nah, sesi ini akan berhasil jika setelah ini Anda menyadari dan ingin memulai membaca Alkitab bersama. Dan Anda memutuskan untuk membaca dan menyelesaikan buku ini, dan mudah-mudahan Anda juga mau mengajak orang lain dan mencoba melakukannya di dalam kehidupan gereja Anda dan juga gereja Anda. Di dalam kehidupan Anda dan gereja Anda. Oke? Ini targetnya. Oke? Anda mungkin kenal seseorang, Bapak Ibu. Misalnya di dalam lingkungan ini mungkin kenal rekan kerja yang bukan Kristen. Sebut saja di kolega ini namanya Andi. Andi mungkin tertarik dengan iman Anda, tapi Anda cukup yakin bahwa ia belum Kristen dan ia memiliki beberapa pemahaman keliru tentang Alkitab. Ada banyak ya orang seperti Andi ini. Sayangnya biasanya karena ini situasi tempat kerja, Anda nggak punya waktu untuk menjawab pertanyaan si Andi. Nah, satu lagi ada seorang wanita di gereja, sebut saja namanya Nina. Ia orang Kristen yang baru dan hanya tahu sedikit mengenai Alkitab, tapi dia sangat haus. Ketiga, ada lagi seorang pemuda, namanya Johan. Johan ini mudah bergaul dan sangat berkomitmen. Ia dan istrinya aktif di dalam pelayanan sekolah minggu. Orang-orang menghargai dan menghormati usulan Johan, tapi biasanya ia tidak diminta untuk menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu, jika Anda ditugaskan untuk membuat suatu rencana pertumbuhan rohani dan pemuritan untuk ketiga orang ini, bagaimana Anda akan memulainya? Nah, oke. Bisa nggak ya minta pakai emoticon respons? Saya pengen lihat. Jadi anggap bapak-bapak atau pria-pria, anggap Anda sedang memikirkan Andi, oke, kolega non-Kristen. Jika Anda wanita, pikirkan Nina, oke, Nina pemuda di gereja, haus akan firman. Kira-kira seberapa yakin Anda bisa membantu Andi atau Nina untuk bertumbuh? Pilihan emotikonnya apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Mau emotikon apa? Saya ingin lihat. Oke, ada yang nangis, ada yang jempol bisa, nangis sulit, boleh? Saya kasih waktu sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Mungkin waktunya kurang kali ya, nggak apa-apa. Ada jempol, ada juga yang sedih. Terima kasih. Tidak semua dari kita bisa membantu. Begitu ya. Dan bingung juga kadang-kadang mau dibawa kemana gitu ya. Nah, jadi tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya Andi, Nina, dan Johan ini itu mewakili, ini saya lewatin aja karena sudah dibahas, mewakili 3 kategori yang ada di dalam kehidupan seorang Kristen. Tadi saya katakan Andi, seseorang yang bukan Kristen. Nina adalah orang yang Kristen baru. Sementara Johan adalah orang Kristen yang siap melayani atau memimpin. Sebuah nama yang mungkin sangat lumrah kita ketemukan di dalam pelayanan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah Anda kenali Andi, Nina, dan Johan di dalam kehidupan Anda? Saya harap jawabannya iya. Karena
ketika kita melihat Andi, ketika kita melihat Nina, dan ketika melihat Johan, Andi membutuhkan firman Tuhan agar dia dapat menjembatani dan dijembatani dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Nina membutuhkan firman Tuhan supaya dia bisa diperkuat dan kenal dengan firman Tuhan, landasan-landasan fondasi kekristenan. Dan Johan perlu dibimbing dan dibina sehingga dia siap untuk menjadi pelayan Tuhan untuk generasi yang selanjutnya. Andi, Nina, dan Johan adalah orang-orang di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin tabel di bawah akan membantu Anda. Ini adalah tabel pertumbuhan Injil. Ada kategori namanya bukan Kristen, Kristen baru, Kristen kokoh. Di bukan Kristen ada kebutuhan keselamatan, di Kristen baru ada kebutuhan pertumbuhan dan pengudusan, di Kristen kokoh ada kebutuhan namanya pelatihan. Bapak Ibu, jika Anda memikirkan tahapan ini sebagai tahapan bahwa ketika saya baca Alkitab, bagaimana saya berkembang dari kiri ke kanan, dari A ke B ke C, lalu setelahnya solid, siap melayani, dan siap memuridkan kembali, sehingga nanti dari C pun akan terlibat di dalam pelayanan untuk A dan B. Ini yang membuat kehidupan gereja bertumbuh dan hidup. Tabel ini bisa ditemukan di buku halaman 19. Pertanyaannya sebenarnya simple. Kalau mau mulai dari mana? Mulainya sederhana, kita mulai dengan berdoa. Seperti semua tugas yang berkaitan dengan pekerjaan Injil, selalu dimulai dari Tuhan. Tuhan yang berinisiasi, Tuhan yang berkasih karunia, oleh karenanya kita berdoa agar Tuhan yang memulai. Doanya apa? Doa untuk dibukakan. Dibukakan apa? Dibukakan kesempatan. Pintunya dibukakan. Dibukakan mulutnya. Agar mulut kita mengundang. Dibukakan hatinya. Hati siapa? Hati yang mengundang dan hati yang diundang. Karena seberapapun kita bisa meyakinkan, jika hatinya Tuhan tidak buka, Tuhan tidak akan ubah. Oleh karenanya kita butuh untuk berdoa. Langkah kedua adalah mengajak. Nah, salah satu cara yang halus adalah dengan bertanya, apakah kamu tertarik untuk membaca Alkitab bersamaku selama beberapa minggu? Ajaklah dengan sikap hati yang jujur, terbuka, yang mau tentang apa yang mau dilakukan, jujur dan terbuka bahwa ini tidak ada paksaan, ketika memang lagi nggak bisa ya nggak apa-apa, dan juga jujur mengajak bahwa ini bukan boleh mau baca, nggak baca aja nggak apa-apa, tapi bukan seperti itu, tapi kita mengajak karena kita ingin orang itu diubahkan hidupnya oleh firman Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Istri saya di masa pandemi ini sangat khawatir dengan pertumbuhan rohani anggota keluarganya. Karena semuanya sibuk cari uang dan memikirkan bagaimana caranya uang supaya dicukupkan. Nah, oleh karenanya, dia rindu kerohanian keluarga dia bertumbuh. Dia 2 minggu memikirkan bagaimana caranya mengajak kakak adik, cece meme, dan sepupu-sepupunya. Padahal sudah sangat akrab. Cuman karena pandemi dia sulit untuk ngomong, akhirnya dia berdoa 2 minggu, dia bingung bagaimana memulai. Nah, akhirnya ketika dia mengajak, nggak sampai 5 menit semuanya bilang iya dan mau. Jadi sebenarnya Tuhan sudah hangatkan hati dari kedua belah pihak, dan pintu dibukakan ketika ada yang mengajak. Ketiga, setelah mengajak, kita langsung rencanakan untuk bertemu. Setelah undangan Anda diterima, adakan janji temu untuk memulai. Ada sebuah statistik yang mengatakan bahwa 61% anak muda yang tidak bergereja, mereka itu tidak akan keberatan untuk memulai membaca Alkitab bersama. Jadi saudara-saudara sekalian, mengajak orang untuk membaca Alkitab tidaklah semenakutkan yang kita kira. Oke. Nah, saya ada pertanyaan. Kembali ya, pakai respons ya. Boleh senyum, jempol, atau sedih. Pernahkah Anda mengajak orang lain untuk ikut dalam kegiatan gereja atau rohani? Pernah nggak? Oke. Pernah? Sebenarnya saya pengen
tanya secara spesifik, tapi mungkin untuk saat ini waktunya tidak akan mencukupi. Saya ingin tanya sebenarnya siapa yang Anda ajak, diajak kemana, lalu bagaimana cara Anda mengajaknya, lalu jika Anda persiapan sebelumnya, bagaimana Anda mempersiapkan, dan jika ada doa, apa isi doanya gitu ya. Nah, mungkin ini bisa didiskusikan jika Anda punya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman gereja, bagaimana kita secara di masa lalu itu mengajak orang. Lalu bagaimana responnya? Apakah responnya positif ataukah responnya ketika menolak, ya menolak aja gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini harusnya jika teman-teman semuanya sudah jempol, harusnya tidak sulit ya mengajak orang untuk kembali mengajak membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, sebelum kita maju ke berikutnya, seperti apa membaca Alkitab bersama, yuk coba ingat kembali orang yang pernah Anda ajak. Saya ingin meluangkan waktu sedikit saat ini, 30 detik sampai 45 detik, untuk mendoakan orang-orang tersebut. Oke, mari saya doakan. Ya Bapak, kami bersyukur untuk orang-orang yang kami ingat di dalam hati kami, agar mereka boleh mengenal Yesus lebih dalam, boleh dikembangkan dan ditumbuhkan dan dimuridkan agar semakin setia mengikuti Yesus. Untuk orang-orang yang belum percaya agar mereka mengenal Yesus. Ya Bapa, tumbuhkan ke dalam hati kami kembali rasa rindu untuk mengajak orang-orang kembali untuk pengenalan akan firman-Mu. Ya Bapa, biarkanlah rasa hangat ini tidak padam dalam hati kami, tapi semakin menggebu-gebu karena kami semakin tahu bahwa kerajaan-Mu sudah dekat. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi apa yang biasanya dilakukan? Nggak sulit harusnya. Jadi berdoa dan membaca. Kita minta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita mengerti dan memahami firman Tuhan yang dibaca pada hari itu. Mungkin ini yang mungkin sebelumnya jika bacanya saat itu mungkin nggak biasa, tapi ketika membaca bersama, usahakanlah membaca firman secara bersuara, Bapak Ibu. Membaca bergantian juga bisa membantu untuk konsentrasi dan juga partisipasi dari kedua belah pihak. Berikutnya adalah setelah baca, memperbincangkan dan membahas perikop yang dibaca. Nah, ini sebenarnya adalah golden time-nya dari membaca Alkitab bersama. Nah, kuncinya adalah kita harus lebih banyak menjadi pendengar yang baik daripada menjadi pemimpin dan penasehat. Ini yang sangat berbeda dibandingkan dengan khotbah ataupun komsel, di mana pemimpin lebih cenderung mendominasi komunikasi. Nah, sementara jika ini kita dalam konteks one-on-one atau membaca Alkitab bersama, gunakanlah kesempatan agar yang kita latih lebih banyak berbicara. Kita lebih banyak mendengar, dan jika kita mulai mempertanyakan apa yang dia jawab, gunakanlah kata sederhana seperti bagaimana menurut Anda? Apa pendapat Anda? Nah, jika kita mau kembalikan ke Alkitab sebagai otoritasnya, kita bisa bertanya, dapat dari ayat mana? Kenapa menurutmu ayat ini seperti ini? Kita arahkan agar Alkitab kembali menjadi otoritas di dalam komunikasi berdua. Dan nggak apa-apa kalau misalnya jawabannya salah, juga nggak apa-apa. Karena hanya kalian yang ketemu, dan ketika salah, ya sudah. Gitu ya. Jadi nggak perlu takut salah, karena konteksnya sangat nyaman, karena konteksnya dalam kondisi tidak di ruang publik, tidak perlu juga jaga image dan lain-lain. Berikutnya adalah penerapan sehari-hari. Ini yang sangat penting, kita bertanya, apa yang perlu saya ubah dari hidup saya untuk bisa tunduk kepada firman Tuhan pada hari ini. Nah, aplikasi firman ini lebih mengikat sebenarnya ketika kita bertemu berdua atau bertiga, dibandingkan dengan ketika lagi kelompok komsel ataupun lagi ibadah apalagi. Nah, dalam konteks one-on-one, one-on-two, penerapan ini kelihatan diterapkan apa enggak. Karena ketika bertemu berikutnya kita bisa tanya, gimana yang kemarin? Ya, kita bisa akuntabilitas, apakah dia mencoba menghidupi firman Tuhan atau tidak. Nah, ketika dia nggak lakukan, itu pun teman juga bisa tegur. Jadi itu bagus sekali penerapan sehari-hari dalam membaca Alkitab bersama. Lalu berikutnya berdoa. Tutuplah waktu pertemuan ini dengan berdoa bagi satu sama lain. Bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu ini dan berdoalah
bagi kebutuhan doa yang sudah dibahas dalam pertemuan tersebut. Ada beberapa lagi, menentukan jadwal berikutnya, lalu berbicara santai, maaf agak buram, makan ngopi bersama, menghafal ayat, ya. Nah, pada umumnya membaca Alkitab bersama ini, sebelum saya siapin ini, saya tanya dengan beberapa, di grup ini juga saya tanya, di grup yang lain juga saya tanya, seperti apa kira-kira sih waktu membaca Alkitab bersama Anda? Rata-rata Bapak Ibu meluangkan waktu sekitar 45 menit sampai 2 jam. Standarnya 1 sampai 1,5. Kira-kira pembagiannya seperti ini. Oh, warnanya lain ya. Tadi saya sudah siapkan warnanya sesuai dengan ini, karena ini tadi tema, mohon maaf. Jadi, 10 menit pertama biasanya diluangkan untuk berbicara santai, 10 menit berikutnya langsung berdoa dan membaca, 20 menit digunakan untuk membahas Alkitab, 10 menit sisanya untuk penerapan. Nah, di waktu-waktu tertentu bisa juga untuk yang mungkin seperti Andi yang belum kenal sama firman Tuhan, bisa diarahkan untuk menghafal ayat agar dia mulai memahami apa firman-Nya secara fondasi. 10 menit sisanya dipakai untuk berdoa. Dan 2 menit sisanya dipakai untuk menentukan jadwal berikutnya. Kira-kira seperti ini waktunya dalam waktu 1 jam, dan bisa juga dilakukan dalam waktu 1,5 jam, tidak terlalu banyak jauh berbeda. 10 menit berbicara santai, 10 menit berikutnya untuk berdoa dan membaca, 30 menit untuk membahas Alkitab, 10 menit untuk penerapan sehari-hari, 10 menit lagi bicara-bicara santai lagi, baru 10 menit ditutup dengan doa. Setelah doa ada 2 menit berikutnya untuk menentukan jadwal berikutnya. Udah mulai kelihatan ya, saudara-saudara sekalian, bahwa waktunya boleh fleksibel, waktunya boleh naik turun, tetapi esensinya tetap harus ada. Tadi saya juga mendapat jawaban dari seorang rekan yang sekarang ini sedang berada di sekolah teologi, karena kumpulan mahasiswa teologi, ketika mereka bertemu, ini ibu-ibu ya yang sudah punya anak, yang mereka bahas bukanlah yang B, berbincang membahas Alkitab, tapi langsung ngomongin C. Karena sering sudah begitu banyak dapat A dan D di dalam kampus, lalu mereka membahas C dan D di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi bisa cukup fleksibel dan spesifik, seperti yang tadi Pak Daniel sudah bilang. Ini fleksibilitas dalam sebuah membaca Alkitab bersama. Lalu untuk yang belum pernah, ini ada 2 kerangka sederhana membaca Alkitab. Ada 2 yang kita sediakan, namanya 1 metode Swedia, yang kedua metode koma. Metode Swedia ini adalah metode yang sebenarnya kerangka langkah kecil untuk memulai bagi orang yang belum percaya diri bagaimana caranya membaca Alkitab, dan cukup sederhana diwakilkan dengan 3 simbol. Simbol pertama itu bohlam. Bohlam itu sifatnya menarik, gitu ya. Nah, hal apa yang menarik ataupun menyentuh hati Anda ketika Anda membaca perikop tersebut? Tanda tanya, biasanya ketika baca langsung keluar tuh tanda tanyanya, gue nggak ngerti ini ngomongnya apa sih? Nah, itu tanda tanya. Berikutnya adalah tanda panah. Tanda panah ini ngomongin tentang aplikasi, hal yang bisa dilaksanakan atau diterapkan di dalam kehidupan membaca. Nah, bentuknya seperti ini, ada bohlamnya, ada tanda tanyanya, ada tanda panahnya. Yang di bawah itu tambahan, untuk saat ini nggak perlu dulu, speech bubble itu mau diceritakan ke siapa. Nah, dimulai dengan membaca Alkitab, lalu kemudian setelah membaca, ditandailah dengan simbol-simbol tersebut, bohlam, tanda tanya, tanda panah. Nah, lalu setelah ditandain, isilah dari perikop tersebut, bohlamnya apa, tanda tanyanya apa, tanda panahnya apa, dan masing-masing boleh dibahas. Nah, setelah dibahas, ditutup dengan berdoa. Cukup simpel ya. Bohlam, tanda tanya, tanda panah. Berikutnya adalah metode koma. Metode koma ini adalah sebuah akronim. Nah, semakin Anda berpengalaman melakukan pembacaan Alkitab, jadi harapannya adalah Anda pun akan semakin ingin memahami Alkitab. Nah, koma ini sangat baik dan cukup mudah untuk membantu orang untuk membaca Alkitab teks secara lebih mendalam. Simpelnya adalah akronimnya konteks,
observasi, meaning, atau bahasa Indonesia bisa dibilang makna, hanya application. Begitu ya. Lalu, konteks menjelaskan bagaimana periku ini berhubungan dengan periku sebelum dan sesudah, dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab, dan garis cerita Alkitab secara keseluruhan. Jadi yang diarahkan ke dalam konteks ini adalah ketika baca satu ayat, kita bisa diingatkan kembali bahwa ayat tersebut mempunyai cerita sesudah dan sebelum, sehingga menghindari diambil di luar konteks. Observasi ini yang mungkin pertama kali kita lakukan ketika membaca teks, apa ide pokok dari perikop ini. Makna tadi sama seperti tanda panah. Makna jadi apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku dan aplikasinya. Jadi tanda panah di dalam Swedish method, metode Swedia, dimasukkan ke dalam makna dan aplikasi di dalam koma method. Nah, Bapak Ibu, spesifik di dalam bahan-bahannya seperti apa, saran bacaannya seperti apa, itu tidak akan saya bahas pada malam hari ini. Oke. Konteks, observasi, makna, aplikasi, instruksinya, bacalah bacaan Alkitab, ajukan sejumlah pertanyaan mengenai konteks, ajukan sejumlah pertanyaan observasi tentang teks, ajukan sejumlah pertanyaan makna tentang teks, ajukan sejumlah pertanyaan aplikasi tentang teks, dan berdoa bersama-sama tentang apa yang telah Anda pelajari hari itu. Mirip seperti metode Swedia, metode koma ini ada di dalam buku, juga pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan literatur di dalam Alkitab. Ada berbagai pertanyaan berbeda sesuai dengan konteks, untuk konteks, observasi, makna, dan aplikasi. Oke. Ada beberapa bab yang tidak saya cover untuk malam hari ini, kiranya bisa dibaca sendiri. Nah, saya mau mengingatkan kembali pertanyaan tadi yang saya pertanyakan dan mengenai pernahkah Anda mengajak orang lain untuk ikut dalam kegiatan gereja atau rohani? Pertanyaan saya berikutnya saya mau ganti. Jika Anda atau jika seluruh aktivis gereja Anda sudah memiliki kemampuan untuk membaca Alkitab bersama, seberapa yakin Anda, terutama yang tadi keluarin emotikon nangis ya, seberapa yakin Anda bahwa Andi, Nina, dan Johan bisa dilayani dengan baik? Silakan emotikonnya. Oh, Amanda 100%. Itu si Siska masih kurang percaya ya. Tentunya jika semakin banyak dari kita yang sudah melakukan ini akan memberikan lebih banyak kesempatan dan juga keleluasaan dalam membantu pertumbuhan Injil dari orang-orang yang kita kenal. Karena seringkali saya secara pribadi ingin agar orang tua saya kenal Yesus sebagai contoh, tapi seringkali saya bingung mau diajak kemana, mau dibawa kemana. Dan akhirnya kembali lagi, saya sendiri yang menginjili. Dengan ketidaksempurnaan yang saya punya, dengan keterbatasan dan juga berbagai macam halangan yang ada, kembalinya saya dituntut untuk memiliki keahlian untuk bisa menceritakan Injil kepada orang tua saya. Harapan saya saudara-saudara memiliki keahlian untuk membaca Alkitab bersama dengan lebih baik, sehingga juga ketika ada orang-orang seperti Andi, Johan, dan Nina, Anda bisa lebih cepat untuk bergerak untuk membantu pertumbuhan iman mereka. Kiranya sekian dari saya. Terima kasih.